Hormatilah kedua orang tua kita, karena mereka adalah pilihan kita sejak roh kita masih di surga kekal. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku, kita jumpa lagi untuk membahas tentang hal yang aneh. Mengapa ayahku dia, ibuku beliau? Mengapa ayahku dia, ibuku beliau? Saya Matius PS. Ayah saya Simorangkir, orang Batak. Ibu saya Samini, orang Jawa. Saudaraku yang kekasih, saya mengasihi mereka. Saya tidak salah pilih. Pernahkah Anda berpikir, mengapa aku menjadi anak dari ayah kandungku dan ibu kandungku? Anda menjadi anak dari ayah kandung Anda, ibu kandung Anda. Mengapa bukan anak orang lain? Mengapa aku harus dilahirkan dan berada di suku minoritas misalnya? Atau suku di tempat terpencil, terasing? Atau sebaliknya, mengapa aku lahir di kota besar? Mengapa aku harus memiliki orang tua yang miskin? Mengapa aku harus memiliki orang tua yang kaya? Memiliki orang tua yang melakukan perbuatan baik sehingga dianut oleh banyak orang, atau sebaliknya,
Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya banyak sekali pertanyaan yang ingin diketahui, terutama tentang nasib baik dan nasib buruk yang menimpa orang-orang. Dan itu banyak berasal dari orang tua mereka, dari kehidupan orang tua mereka, orang tua kandung mereka, dan seterusnya. Apakah semua itu takdir? Kalau takdir, mengapa banyak orang yang nasibnya buruk karena dijadikan anak, tanda kutip, oleh Allah? Mereka menjadi anak orang miskin, anak orang yang jahat, dan seterusnya. Allah yang maha adil tentu tidak akan berbuat demikian, bukan? Dalam tayangan Sadar Jati Diri yang pernah disampaikan bahwa roh tua-tua yang dinamis lah yang memilih sebelum turun ke bumi. Memilih orang tua saya dan saudara, roh saya dan roh saudara memilih orang tua sebelum turun ke bumi. Pertanyaannya adalah, alangkah bodohnya roh-roh yang memilih orang tua yang bernasib buruk. Iya kan? Jadi bagaimana kebenarannya? Mari kita pakai dulu kacamata ilahi. Yang pertama, yang paling utama adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, Allah yang maha benar. Jadi Allah tidak satupun, Yohanes 6 ayat 39-40. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, semua yang diberikan kepada sang anak domba untuk menjadi anak-anak Allah, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Lanjut. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Seharusnya itulah yang diinginkan Allah, seharusnya semuanya. Lanjut. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Percaya kepada anak, yaitu pimpinan dari seluruh proyek anak-anak Allah di muka bumi ini. Sejak dari surga dia adalah pimpinan. Maka itulah Sang Maha Kasih, Sang Maha Adil, dan Sang Maha Benar. Kita pakai kata Seperti juga sudah disampaikan dalam tayangan tentang Sadar Jati Diri, saudara bisa cari bahwa tujuan roh kita turun ke bumi adalah menggapai cita-cita menjadi anak-anak Allah. Roh-roh manusia yang adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Saya ulang berkali-kali, kenapa? Yang dinamis setelah berani mendaftarkan diri menjadi anak, tadinya ciptaan menjadi anak Allah, maka mereka dididik di suatu tempat di surga kekal, di dalam teori tentang kebenaran oleh Sang Firman, oleh Sang Hikmat. Amsal 8 ayat 20-23 kita baca, nanti saudara baca 20-36, tetapi kita baca aja 20-23. Amsal 8 ayat 20, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Aku berjalan di tengah-tengah jalan kebenaran dan keadilan, intinya. Lanjut. Ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh pemendaharaan mereka. Ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Itu dia, permulaan pekerjaan untuk proyek menjadi anak-anak Allah. Dia ciptakan firman, dia ciptakan hikmat. Lanjut. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Iya, itulah kita sudah belajar banyak tentang kebenaran sebelum kita turun ke bumi. And then teori ternyata dengan praktek waktu kita turun ke bumi beda, saudaraku. Saudara dan saya bisa merasakan bagaimana di bumi ini prakteknya luar biasa susah. Jauh berbeda dengan teori kebenaran yang kita pelajarin di surga kekal. Seperti apa yang kita rasakan di dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena kita mendapatkan tubuh alamiah yang lemah.
Ada faktor-faktor di bumi ini, yaitu hukum sebab akibat yang dapat membuat manusia mati. Ya, ada gunung berapi, ada banjir, ada macam-macam. Yang menakutkan adalah karena di bumi ini ada iblis, Lucifer, dan anak buahnya yang jumlahnya seperti pasir di laut. Itulah si bapa segala dusta yang banyak membunuh manusia, baik fisiknya maupun rohnya khususnya. Saudaraku yang kekasih, tentu saja kita tahu itu. Tentu saja sebelum turun ke bumi kita tahu, maka makhluk tua-tua, roh saya dan roh saudara, untuk menjadi anak Allah yang handal, menjadi raja-raja, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi, kelak kembali ke surga kekal, tentu saja harus memilih dengan teliti. Dengan teliti sampai bahkan berjuta tahun, saudara. Berjuta tahun bumi ini, maksud saya kita di sana itu memilihnya sampai berjuta tahun. Karena apa? Karena menyadari 2/3 dari seluruh roh manusia yang turun ke bumi akan menjadi atau akan tidak bisa kembali ke surga kekal, tapi ke neraka kekal. Hanya 1/3, saudaraku, yang kembali ke surga kekal. Mengerikan sekali. Maka kita sebelum memilih orang tua kita, roh kita sangat teliti. Saudara bisa baca nanti Zakaria 13 ayat 7-8, Wahyu 13 ayat 18, 2/3 masuk neraka. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kita memilih bangsa, kita memilih suku atau Taurat, ya, kaum, bahasa yang di dalamnya terdapat warna-warni Taurat, yang dianut warna-warni pengetahuan yang baik dan yang jahat, warna-warni filsafat, warna-warni perilaku dan sebagainya, yang menentukan jalan hidup kita, jalan hidup manusia yang memakai tubuh alamiah di dalamnya. Waktu kita di surga, saudara, sebelum roh kita turun ke bumi, kita belajar di depan komputer yang super canggih, berjuta kali dengan komputer yang buatan manusia yang mutakhir pun, kita memiliki informasi yang lengkap dan detail yang dibutuhkan oleh roh-roh manusia yang mau turun ke bumi. Ya, tentang suku bangsa, tentang kaum, tentang segala macam, termasuk calon orang tua yang akan saudara pakai tanda kutip ya, untuk menurunkan roh saudara, untuk memberikan tubuh alamiah bagi saudara. Wow, bermiliar kali lebih hebat dibandingkan komputer sekarang. Komputer sekarang tidak akan bisa meramal tanda kutip, tidak bisa membongkar masa depan. Ya, saudaraku yang kekasih, dari sanalah saya dan saudara dipersilahkan memilih untuk diajukan kepada sang anak domba, kepada bos. Dia yang akan mengarahkan pilihan Anda. Plus minusnya disampaikan. Saudara mau ganti, saudara mau ulang cari lagi, Allah atau sang anak domba sudah memberitahukan. Kita tengok, Allah sudah memberitahukan kepada Yudas Iskariot, Matius 26 ayat 24-25, sudah memberitahukan lebih baik tidak dilahirkan kembali, tapi manusia akan memiliki kedinamisan, bersifat dinamis rohnya, berhak memutuskan, memberi saran kepada roh Yudas Iskariot. Contohnya Matius 26 ayat 24-25. Matius 26 ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Betul. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celakalah. Jadi apakah Allah yang mencelakakan? No. Ya kan? Yudas Iskariot kelak akan berakhir di neraka kekal. Allah yang membuat? No. Perhatikan ayat selanjutnya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Iya, lebih baik tidak dilahirkan. Tetapi roh-roh manusia bersifat dinamis, berhak memutuskan. Saudaraku yang kekasih, demikian faktor-faktor yang menjadi dasar pilihan, teknis memilih dan memutuskan. Now, why? Kalau demikian, mengapa roh-roh manusia ada yang bodoh,
memilih orang tua yang miskin, dan banyak yang memilih orang miskin, penuh penderitaan, bahkan menjadi anak-anak orang jahat, anak-anak suku-suku terbelakang, dan seterusnya. Kenapa? Memang dari kacamata jasmaniah, logika, boleh dianggap kebodohan. Menjadi anak orang kaya dianggap keberuntungan, dianggap kepintaran, tapi sebetulnya dari kacamata ilahi, sebaliknya saudaraku. Yang pertama, orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Matius 19 ayat 23 sampai 24. Orang kaya sulit masuk kerajaan surga di bumi, apalagi masuk kembali ke surga kekal. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sulit sekali saudaraku diumpamakan seperti unta masuk lubang jarum. Maka jika ada roh-roh, kita tengok. Jika ada roh-roh calon anak Allah yang sudi, yang berani menjadi anak orang kaya, anak raja-raja, anak pejabat-pejabat, anak yang kaya harta dan sebagainya, maka pasti memiliki pertimbangan tersendiri yang matang untuk terlepas dari neraka akibat kekayaannya. Misalnya, bertaut erat, perhatikan baik-baik, bertaut erat dengan Allah sepanjang hidupnya. Matius 19 ayat 25 sampai 26, bertaut erat. Ya. Matius 19 ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Siapa yang dapat diselamatkan orang-orang semacam itu? 26. Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Atau dia punya program, saya akan menjadi anak orang kaya, saya memilih menjadi anak orang kaya supaya saya bisa membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin, lalu bisa ikut Kristus. Saudara bisa baca Matius 19 ayat 16 sampai 21. Pasti tidak mudah. Matius 19 ayat 22. Pasti tidak mudah. Pasti lebih mudah terjebak pada hatinya berada di harta. Demikian yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Matius 19 ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Oh, pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya. Tentu saja si manusia harus sadar jati diri dan sampai dia menang. Artinya selama hidupnya dia harus sadar bahwa dia harus, tujuannya, programnya menjadi anak orang kaya adalah membagikan hartanya kepada orang miskin dan seterusnya dan seterusnya. 2. Orang-orang miskin yang memiliki aneka kesusahan dan akan menghasilkan kesempurnaan dan mahkota kehidupan. Wow. Roh-roh manusia banyak yang memilih menjadi rakyat biasa. Yes, right. Banyak yang memilih anak-anak orang miskin di muka bumi ini yang memiliki aneka kesusahan. Kalau dia dapat memenangkan berbagai-bagai pencobaan, dia akan menjadi manusia yang mumpuni, yang sempurna. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Arahkan, kalau Anda terletak atau memilih demikian, orang tua yang demikian, saudara mulai sadar jati diri. Supaya apa? Supaya program saudara sejak di surga benar-benar terrealisir. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan, harus dibalik, kebahagiaan, bukan hujat, jangan marah kepada Allah, kebahagiaan. Lanjut. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan dan Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu dia. Maka banyak orang sesungguhnya roh-roh manusia memilih mereka menjadi anak orang miskin, ada orang jahat, anak bla 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 bla. Intinya adalah bahwa roh mereka sesungguhnya memiliki program sukses untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti tadi udah diurai. Tentu saja ada bahaya yang mengancamnya. Yes, yakni bisa saja kesusahan-kesusahan itu dapat membuatnya menghujat Allah. Dapat menghujatnya marah kepada Allah, komplain kepada Allah. Kok saya hidupnya begini? Padahal itu pilihannya dia sesungguhnya sebelum turun ke bumi. Maka dibutuhkan sadar manusia. Sadar. 1 Timotius 6 ayat 7-10 sadar. Sadar manusia. Perhatikan baik-baik. Kita sudah beberapa kali baca ini, tetapi yang penting adalah kita bisa melakukannya. Ingat gak? 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Tidak membawa sesuatu apapun ketika dilahirkan. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Juga ketika mati, apa yang dibawa? Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sesungguhnya itu yang dibutuhkan oleh roh manusia. Terus? Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kasihan. Itu kalau kita memilih menjadi anak orang kaya. Hebat sekali ada orang-orang memilih demikian. Ayat 10 terakhir. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itulah dia. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lanjut. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu dia. How? Terakhir, pertimbangan matang dari makhluk tua-tua sebelum turun ke bumi agar dapat kembali ke surga kekal. Ikut yang sepertiga. Kalau tadi 2/3 masuk neraka, kita pasti seluruh roh manusia memilih yang sepertiga. Saudaraku yang kekasih, apa pertimbangannya? 1, orang tua yang tepat. Tepat apa? Bangsa, suku, Taurat, kaum, bahasa. Tepat sesuai dengan modal awal mutu roh saudara. Itu pasti dipertimbangkan matang-matang dulu. Dan program saudara, program ilahinya apa? Saya menjadi anak orang miskin, apa programnya? Anak orang kaya, apa programnya? Dan seterusnya. 2, orang tua yang lingkungannya penuh kasih akan menaikkan sayap rohani kasih. Atau sebaliknya, yang gersang kasih dapat membuat panen kasih jika dia mampu mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 35, perhatikan baik-baik. Boleh jadi saudara memilih manusia yang orang tua yang atau lingkungan yang gersang kasih. Maka saudara, Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Itu dia, itu program ilahi saudara. Kalau saudara berada di tempat orang yang menyebalkan, penuh kebencian dan seterusnya, tenanglah, jadilah saudara untuk mengasihi musuh. 3, orang tua yang hobi berhala. Saudara mungkin memilih orang tua yang banyak hobi memberhalakan, itu sangat berbahaya. Tetapi ada orang-orang yang memilih orang tua demikian akan membuatnya terjebak di dalam maut dan kerajaan maut atas rohnya. Tetapi jika roh manusia mampu memenangkan lingkungan yang penuh maut demikian, dia akan mendapatkan apa yang disebut pangkat ilahi. Pangkat ilahi batu putih. Saudara bisa baca Wahyu 2 ayat 12-17, pangkat ilahi bintang timur. Saudara bisa baca Wahyu 2 ayat 18-29. Saudaraku, tengok,
Mari saudara bertanya kepada roh saudara, bertanya. Allah itu roh, sembahlah dengan roh dan kebenaran. Apa kebenarannya tentang diri saudara memilih orang tua? Terakhir intinya, tidak ada satupun roh-roh manusia yang berani turun ke bumi ingin menghuni neraka kekal kelak. Namun kepemilikan tubuh alamiah yang lemah, banyaknya kesusahan di bumi yang disebabkan hukum sebab akibat, keberadaan iblis, si raja dusta, dan anak buahnya yang banyaknya seperti pasir di laut akan membuat banyak manusia tidak mampu kembali ke surga kekal karena tidak mampu mengutamakan cita-cita ilahinya, tidak mampu menerapkan program ilahinya, bahkan terjebak dalam tawaran duniawi. Saudaraku yang kekasih, sehingga rohnya berakhir di neraka kekal. Yakobus 1 ayat 14-15. Perhatikan bahwa roh kita diselimuti oleh tubuh alamiah yang lemah, yang gampang sekali terjebak pada keduniawian. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu dia. Pencobaan dari diri kita sendiri yang meraih, yang menikmati pencobaan itu. Yang kedua, dibutuhkan sadar manusia, sadar jati diri, sadar ilahi. Sudah ada, saudara bisa lihat tayangan tentang sadar jati diri. 3, penting bagi saudara dan saya. Hormatilah kedua orang tua kita, karena mereka adalah pilihan kita sejak roh kita masih di surga kekal. Pilihan kita. Kasihilah mereka karena mereka adalah manusia-manusia yang paling ideal. Jangan salahkan orang tua. Kita memang sudah memilih, dan itu paling ideal menurut program ilahi saudara dan saya, bagi kebutuhan roh saudara, roh saya selama berada di bumi. Jangan pernah kita membenci mereka. Jangan pernah menyesali punya orang tua yang saudara tidak sukai. Itu pilihan saudara, roh kita sebelum turun ke bumi. Amin. Perhatikan baik-baik. Kita akan berdoa untuk orang tua kita. Bapa di surga, anak-anakmu menyadari setelah mendengarkan kebenaran yang daripadamu bahwa kami memilih orang tua kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, siapapun mereka, dimanapun mereka, Engkau yang memberkati dengan kasih dan kuasa-Mu supaya mereka memiliki damai sejahtera. Kami anak-anakmu berdoa untuk beliau-beliau yang telah berbuat untuk kehidupan kami dari awal sampai hari ini atau dan seterusnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan tayangan ini untuk menyadarkan anak-anakmu dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.